Sapa ramah, tenang, serta jauh dari hiruk-pikuk kota dengan kearifan lokalnya. Seperti itulah suasana saat kita mengunjungi wilayah pedesaan, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini jugalah yang akan Anda temukan jika mengunjungi Dusun Grudo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sekilas, desa ini tampak seperti desa lain di Pulau Jawa. Bedanya, Anda akan merasakan sensasi lain di dusun ini pada malam hari. Karena dari dusun di selatan Yogyakarta inilah sebuah permainan kesenian tradisional berbalut aura mistis berasal. Permainan tersebut bernama Nini Towong. Sekitar tahun 1938, konon seorang pawang Nini Towong pertama di Dusun Grudo bernama Udi Saputro menciptakan permainan Nini Towong. Awalnya, permainan ini diciptakan sebagai media hiburan masyarakat setempat setelah melaksanakan panen raya. Di kemudian hari, Nini Towong ternyata juga digunakan oleh masyarakat Dusun Grudo untuk medium pengobatan. Ketika itu, jika ada warga yang sakit, maka pawang setempat akan memainkan Nini Towong untuk kemudian menanyakan apa obatnya. Nini Towong akan dibawa ke hutan sekitar untuk menunjukkan tanaman apa yang bisa digunakan sebagai obat. Setelah bahan tanaman obat didapat, Nini Towong akan ditanyakan lagi bagaimana cara membuatnya. Nini Towong sendiri berasal dari kata Nini yang berarti wanita dan entu-entu uwong yang berarti menyerupai manusia. Awalnya tubuh Nini Towong terbuat dari bambu dan jerami, sedangkan bagian kepala terbuat dari tempurung kelapa berhias dedaunan dan beberapa jenis bunga. Nini Towong diberikan pakaian lengkap sedemikian rupa menyerupai sosok seorang wanita. Yang menarik adalah konon dedaunan dan bunga yang akan dipakai sebagai hiasan kepala tidak boleh sembarangan. Hanya boleh berasal dari pemakaman setempat yang dikeramatkan. Boneka yang telah dibuat menyerupai seorang wanita ini nantinya akan diisi roh yang dipanggil dan dikendalikan oleh sang pawang. Dan ketika boneka Nini Towong sudah terisi, maka ia akan mulai bergerak dan menari mengikuti iringan musik dan lagu para pengiringnya. Setelah boneka selesai didandani, prosesi ritual pemanggilan arwah pun segera dimulai. Tim on the spot turut ambil bagian, merasakan langsung, mengikuti proses pemanggilan arwah yang akan dilakukan di areal pemakaman setempat yang dikeramatkan. Jadi ini proses selanjutnya setelah tadi Nini Towongnya didandani dengan pakaian wanita. Ini dibawa sama rombongan untuk ke makam setempat untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya agar bisa dimulai kesenian dari Nini Towong. Rombongan akan berjalan dari aula desa setempat menuju makam desa. Rombongan dipimpin oleh seorang pawang yang bertugas melakukan pemanggilan roh untuk kemudian dimasukkan ke dalam boneka Nini Towong. Sang pawang juga bertugas menjaga keselamatan seluruh rombongan agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pemanggilan. Setibanya di areal makam, pawang Nini Towong langsung menuju sebuah pohon jati besar di sudut areal pemakaman, yang jika dilihat dari ukurannya, diperkirakan pohon jati tersebut sudah berumur lebih dari 100 tahun. Ia kemudian merapalkan doa-doa
dan melakukan beberapa ritual untuk mengisi boneka Nini Towong. Setelah ritual selesai dilakukan, barulah pawang meminta rombongan untuk menyalakan obor yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk kemudian mengiringi boneka Nini Towong kembali menuju aula desa. Dan dengan selesainya ritual pemanggilan roh, maka permainan Nini Towong pun siap dimulai. Empat orang memainkan Nini Towong. Mereka memegang bagian bawah boneka. Seiring dengan mulainya alunan gamelan, boneka Nini Towong mulai bergerak menari. Selama permainan, pawang terus memantau pergerakan roh yang berada dalam boneka Nini Towong. Konon, dahulu pernah ada orang yang tidak percaya dan meremehkan permainan tradisional yang satu ini. Dan tanpa diduga-duga, boneka Nini Towong mengejar dan bergerak seolah memukuli orang. Untuk mengetahui bagaimana sensasi kesenian tradisional ini, reporter on the spot turut langsung ikut mencobanya. Pemirsa, sekarang saya mau coba untuk megang salah satu ayunya untuk rasain gimana sensasinya ya. Boleh ya, Pak? Cobain ya. Ini nggak tahu sebenarnya kenapa, tapi ini Nini Towongnya nempel terus. Saya coba tahan tapi keras banget. Meskipun bagi sebagian orang permainan Nini Towong dinilai cukup menyeramkan karena melibatkan roh di dalamnya, siapa sangka bahwa roh yang dipanggil bisa bersikap manja loh pemirsa. Satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa saat ini hanya tersisa Mbah Peran sebagai satu-satunya pawang Nini Towong yang tersisa. Belum ada lagi yang bisa meneruskan posisi Mbah Peran sebagai pawang. Hal ini juga berarti kesenian Nini Towong terancam punah. Pemirsa, melestarikan kesenian dan tradisi adalah kewajiban kita bersama. Tanpa ada kesadaran kita, maka kelak kesenian unik macam Nini Towong tidak akan lagi bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Dan pemirsa, itulah tadi fakta seputar misteri permainan Nini Towong versi On The Spot.